A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nampak enggak di layar? Oke, bisa lihat ya. Kita masih bahas sambungan dari materi saya beberapa hari terakhir ini. Ini perenungan saya, tadabbur, kemudian muhasabah, introspeksi internal. Marah-marah itu pilihan. Marah-marah itu pilihan. Terserah abang kakak mau marah pakai, kamu berubah suaranya. Mau marah pakai teriak-teriak, mau marah pakai dalil. Mungkin abang kakak sering ikut kajian gitu ya. Itu pilihan, pilihanmu. Tapi untuk ngasih tahu juga, banyak kejadian itu tidak selesai dengan marah-marah. Contoh, kalau bicara dalil, abang kakak, ini suaranya harus dirubah. Kalau bicara dalil, Nabi Muhammad tuh gudang dalil enggak? Nabi Muhammad tuh gudangnya dalil. Atau ada mic yang untuk pakai tangan dia? Sudah usah pakai. Biasa saya pakai mic. Jadi kalau kita biasanya ngomong qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kira Nabi Muhammad bisa enggak ngomong gitu sama Aisyah? Hah? Bisa enggak? Pertanyaan bisa atau enggak? Nah, Nabi Muhammad tuh gudangnya dalil. Tapi kenapa Rasulullah tidak sampaikan itu ke Aisyah? Waktu Aisyah ngelempar makanan karena cemburu, Rasulullah senyum atau baper? Senyum aja, terus bilang gorat umuka, ibumu lagi cemburu. Itu gudangnya dalil loh. Nih lihat ya, Nabi Yunus itu benar atau salah? Pernah benar, pernah salah. Tapi pada saat Nabi Yunus meninggalkan umatnya karena baper, ini jarang dibahas. Yang sering dibahas tuh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Betul gak? Doa ini viral, doa ini luar biasa, karena Nabi Yunus dengan izin Allah bisa balik lagi ke umatnya. Lalu dalam kisah ceritanya tuh beliau punya follower 100.000 setelah kalimat ini. Apa kalimatnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 3 kata kunci. La ilaha illa anta tauhid, subhanaka itu tasbih, inni kuntu minaz zalimin istighfar. Jadi buat yang hari ini lagi mencari jalan kebenaran, nanti kita akan bahas, saran saya mulailah dengan la ilaha illa anta, lanjutkan dengan subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Punya salah itu anak Adam, berarti Bani Adam. Punya salah berarti kita masih masuk kategori hamba Allah. Tapi selalu salah, berulang-ulang kali salah, ini penyakit. Nah, yang saya mau buka, abang kakak silakan lihat kalimat idh dhahaba mughadiban. Saya pernah di fase ini dan ternyata tidak menyelesaikan apapun. Maksud saya tuh gini, saya ngomong sama anak-anak muda ya, kayak yang umurnya mungkin muda-muda lah, Buya gitu kan, lebih muda kan. Buya kan selisih bulan ya sama saya. Saya bilang sama Holis, Liz, saya bilang, saya ini pernah muda Liz, tapi ente belum pernah tua. Apa pengalaman hidup yang pernah saya rasakan, dan itu tidak baik, ente jangan ulang. Itu namanya orang cerdas, betul tidak?
Ada pengalaman-pengalaman hidup saya itu sakit babak belur, antum nggak usah ngulang kebodohan saya gitu. Nah, salah satunya adalah idzahaba mughadiban. Dah cukup, nggak apa-apa segini ya. Idzahaba mughadiban. Ingatlah ketika Nabi Yunus ini pergi dalam keadaan marah. Marah itu pilihan. Kenapa Nabi Yunus marah? Kenapa Nabi Yunus marah? Umat ini bengal, tidak mau beriman, tidak mau percaya. Dia Nabi, bukan Ustaz. Kenapa saya tidak mau dan lebih suka hari ini memilih untuk pakai nama Ayaman? Ya supaya ngasih tahu juga sama orang-orang, saya manusia biasa gitu. Kayak ayat yang tadi Al-Kahfi kita baca, Qul innama ana basyarum mithlukum. Kalau sebagai da'i, sebagai orang yang mengajak, itu kita tidak boleh baper kalau yang diajak tidak paham. Atau tidak punya wewenang untuk merubah dia, tidak punya, dan tidak bisa merubah. Ayatnya jelas, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Tiba-tiba ada seorang abang datang ke saya, Ustaz, kenapa ya Ustaz ya istri dan keluarga saya itu susah benar ya Ustaz ya dikasih tahu gitu. Curhatlah dia. Saya tanya, nama abang siapa bang? Abdul Ghaffar. Oh bang, saya bilang, pernah dengar Ayub nggak bang? Pernah dengar Yunus bang? Pernah dengar Lut? Pernah dengar Nuh? Nama siapa tuh? Nama-nama Nabi. Mereka kena uji nak? Kena uji. Cuma apa? Kalau cuma manusia-manusia kayak kita nih, saya bilang, masa nggak kena uji? Mereka tuh Nabi bang levelnya. Kan kita bukan Nabi. Langsung diam. Ada lagi bang mau ditanya? Nggak ada, Ustaz, cukup. Dah? Oke. Kita lihat ya. Ayat yang mau saya sampaikan adalah fazonna allan naqdiru alaih. Antum garis bawahi. Udah di stabilo ya man, kasih lagi warna pink ke warna apa ke gitu. Allan naqdiru ini kalimatnya adalah zonna yazunnu. Dia menyangka, dia mengira. Perginya Nabi Yunus meninggalkan umatnya karena umatnya tidak mau dengarkan dakwah itu, dianggap oleh Nabi Yunus sebuah kebenaran. Nah, maka kita hari ini akan belajar sama-sama. Tapi ini udah di capture belum? Yuk, marah sama dengan susah. Coba dulu. Marah sama dengan susah. Buat yang baru gabung, surat ke-21 ayat 87. Marah sama dengan susah. Dah? Yang kedua, marah sama dengan kalah. Ini rumus 2187. Marah sama dengan susah. Marah sama dengan kalah. Jadi saya kalau lagi jalani kehidupan ini, saya ya Bang Kakak ya, mau setuju boleh, enggak apa-apa, enak kan SMK tuh. Enggak setuju ya mana, tinggal keluar tuh, ada pintu keluar situ bisa, pintu situ bisa, pintu AC bisa keluar juga. Kayak di film-film. Marah itu bikin susah. Karena saat itu saya tidak bisa berpikir dengan benar gitu. Keputusan saya putuskan dengan cara yang temperamen. Saat saya temperamen itulah keputusan itu error, konslet, rusak, hancur, babak belur. Dan ayatnya Allah pakai kata-kata lan. Fazonna, dia menyangka. Namanya zonna yazunnu beda dong dengan fakta. Kita berpikir sesuatu pakai prasangka. Kayaknya Raffi ini udah nikah lah. Kayaknya belum. Dia gaya ya. Kayak udah nikah ternyata kan belum. Ucup nih kayaknya belum lah. Memang lah gitu. Fakta cup. Tapi kayaknya tuh gak bisa jadikan sandaran untuk berbuat. Kayaknya gak bisa jadikan sandaran untuk kita ngambil kesimpulan. Rambut sama hitam, dia bilang. Rambut sama hitam. Hati wallahu a'lam. Hati wallahu a'lam. Coba tulis. Pasang di mana tuh gitu, di AC atau di mana itu.
rambut sama hitam. Kelakuan manusia, masya Allah begini DKI, DKI, daerah khusus istighfar. Pokok saya kalau udah masuk kota ini nih, doa saya tambah, Allahumma inni as'aluka khairu ma fi hadhil madinah wa khairu ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Gitu. Ya Allah, aku minta kebaikan yang ada di kota ini, dan aku minta perlindungan dengan segala titik-titiknya di kota ini. Makhluk-makhluk istimewanya, ya kan? Sini banyak makhluk-makhluk istimewa. Bukan istimewa sih, city mewah. DKI, daerah khusus istighfar. Tiba-tiba ada yang nyalip, tiba-tiba ngelakson, tiba-tiba suara telolet, tiba-tiba Ustaz, panjang Ustaznya. Ada yang Ustaz. Nah, gitu. Tapi yang ketiga tak ada. Ustaz, tak ada. Karena yang ketiga itu gatal. Fazanna allan naqdiru alaih, maka dia menyangka kami tidak akan menyulitkannya. Jadi marah itu bikin hati sempit. Hati sempit itulah bikin urusan sulit. Maka Nabi Musa doanya waktu mau ketemu Fir'aun, Rabbish rahli sadri wa yassirli amri. Itu rumus. Ayaman, kenapa kok orang yang tahu ilmunya tidak bisa praktek? Sama kayak orang tercebur dalam paret, dia pegang rumput. Tahu tidak dia rumput itu tidak lebih berat daripada tubuhnya? Tahu tidak? Mana yang lebih berat? Tubuhnya ke rumput? Tubuhnya. Ngapa dia masih pegang rumput? Panik, hilang dah akal sehatnya tuh hilang. Nah, orang marah tuh begitu orang akal. Makanya kalau ngomong walaupun jaraknya dekat suka teriak-teriak, wow, gas. Padahal jaraknya dekat, hatinya jauh. Tapi ada orang kalau hatinya dekat, dari jarak jauh ya pakai kode aja. Kayak biasa ya. Paham udah. Bang, kayak biasa bang. Oh iya, telurnya nggak usah dikupas, ya bisa gitu. Ada kan toko-toko langganan kita, kalau ngomong bang, kayak biasa bu, siap, tenang bu, ibu duduk manis saja. Itu hati udah dekat. Orang ngapa ngomong teriak-teriak, hatinya jauh. Maka Rabbi syrah li sadri itu, kalau saya jadikan SOP gitu, ngadapin apapun dan siapapun pasti ada hikmahnya, pasti ada ladang untuk muhasabah, introspeksi, ya kan? Kursi, kemarin saya cerita ya, karena udah lewat seminggu. Kalau waktu masih sakit saya tahan, tidak saya ceritakan. Jadi kursi mobil, itu mobil yang biasa saya pakai untuk menemankan tamu. Kemarin tuh karena buru-buru, saya angkat tuasnya, salah angkat tuas yang ini, yang keangkat yang bagian untuk majukan dia. Itu kursi bagian belakang tuh ngentam sini saya. Ustaz Iza tuh di depan, tapi saya tidak cerita, tidak ada teriak juga, apa gitu, tidak. Guys, aku dizolimi sama kursi gitu, tidak ada. Saya bayangkan ya mual, ya mau muntah rasanya, bayangkan ya tuh. Apa bikin Instastory gitu, ya kan? Apa bikin status di Facebook, tai kucing, tidak ada. Saya mau ngasih tahu yang biasa-biasa alay-alay di Facebook, yang biasa alay-alay minta dikasih ini, jangan. Kau ngapa sih? Kayak tidak punya Allah ya. Kau tinggal baring sujud nangis bilang, ya Allah, aku tidak suka sama perbuatan misalnya istri atau pasangan, dan aku tidak bisa ngerubah. Tolong rubah dia ya Allah. Itu kan doa sederhana aja. Kau masih punya Tuhan tidak? Kata kau Ustaz, katanya kau ngerti agama, kau ngerti Quran, ya nangislah di atas sejadah. Tidak usah minta dikasihani di Facebook, tidak usah minta dikasihani di status. Abang kakak kalau nanti ketemu status saya ngeluh-ngeluh atau mungkin status saya minta dikasihani, abang kakak screenshot, saya kasih hadiah. Cari ya. Pas kejedot, teng gitu, Lukman sedih gitu. Bisa kebayang kalau itu jadi konten? Viral. Ini kursi zalim, jahat sekali kursi ini. Pahalanya ke gitu.
Paham tuh? Diam saya, langsung duduk. Dari Supadio sampai Munzalan, istighfar saya, astagfirullahaladzim. Ini saya ceritakan kan sudah lewat ya, udah hampir 2 minggu kejadiannya. Ini pun udah sembuh. Ini seminggu tuh benjol gitu. Dan saya tidak cerita sama Bunda Uung, tidak cerita sama Nizar. Dia tahu setelah, karena waktu itu ada Ustaz Nizar di depan. Setelah beres ini, udah enakan, baru saya cerita. Kemarin tuh seminggu yang lalu kurang lebih, ini benjol saya bilang, ada bengkakan di sini. Dan kalau ambil wudhu tuh terasa gitu. Apa yang saya pilih muhasabah. Nah, langsung mati. Lukman sedih. Awas kita potong ya. Sedang nggak budak-budak nih. Yang kayak gini-gini dipotong. Ganti baterai pakai aki ya nanti. Oh, matikan dulu. Ulangi ayaman, nak direkam sama dia nih. Degil. Dapat. Aman. Jazakumullah khair. Nah, jadi pilihan saya waktu itu muhasabah. Saya bilang, ya Allah, banyak dosa saya, sampai kau tegur saya lewat kursi ini. Mungkin orang lain tidak bisa negur saya atau tidak berani gitu. Kau tegur saya, ya Allah. Habis itu saya bilang sama Allah, ya Allah, jangan kau permalukan saya karena dosa dan maksiat-maksiat saya. Masih banyak utang-utang saya nih Allah sama engkau. Saya belum berani minta-minta yang lain sama engkau ya Allah, kecuali minta ampun. Karena tahu betul, ayat ini sering saya ajarkan di SMK. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu kan 3 in 1. La ilaha illa anta tauhid, subhanaka itu tasbih, inni kuntu minaz zalimin istighfar. 3 in 1 udah. Tapi ada yang cuma lisan. Ustaz, saya udah baca Ustaz berkali-kali, tidak berubah-ubah nasib saya. Tuh mulut kau, tuh bibir kau jelek, saya bilang. Cangkemmu elek. Apa? SE, coba diulang. Si cangkem elek. Itu yang bikin kau tidak ditolong Allah. Ngeluh, ngomel, muncung-muncung. Oh, suami saya tuh Ustaz, istri saya tuh Ustaz. Bibir kau tuh tak betul juga. Apa yang dia tahu nih? Kan belum punya itu. Si cangkem elek ini abang kakak yang bikin hidup itu tidak berubah. Hadisnya jelas kok, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu jadi tagline, jadi materi ajar saja, atau mau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pilihan ada di tangan. Maka saya bilang kemarin, marah-marah itu pilihan, tapi muhasabah itu kecerdasan. Ayat tentang introspeksi dan muhasabah itu jelas. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lihat ya, marah sama dengan kalah, marah sama dengan susah. Sekarang lihat, tujuh, 2, 3. Dah langsung. Marah sama dengan kalah, marah sama dengan susah. 7, 2, 3. Qala. Apa? Apa qala? Mereka berdua berkata. Ini udah sering saya sampaikan di SMK, berulang-ulang. Kalau bahasa Eropanya ping sewu. Bu, hati-hati ya dengan kalimat yang sering mengulang. Sepertinya itu meme, seperti itu canda-candaan. Takutnya saya nanti kalau ibu lajak-lajakkan, itu nanti jadi keras hati. Apa? Wanita selalu benar. Yang benar tuh Allah. Kau tidak pernah benar, salah, cuma tidak mau ngaku, itu ya. Bukan yang di sini ya, tenang aja, di sini solehah semuanya, apa? Nah itu kan udah ikhlas banget gitu.
Qala apa? Siapa qala? Adam dan Hawa. Tapi yang populer ini doa Nabi Adam, yang salah laki. Saya tidak mau lanjutkan. Makanya di SMK ini samara. Apa samara? Sama-sama kena marah. Wah, ibu-ibu merasa dibela. Ayo laki-laki, transfer duitnya, bahagiakan istrimu. Wah, melambung dia di atas angin. Bahagia emak-emak. Baru dia ngerekam begitu. Kau juga emak-emak, introspeksi muhasabah, langsung dimatikan handphone. Enggak, ini konten bukan untuk aku. Bukan untuk aku, bukan untuk aku. Aku enggak akan share. Itu yang di samudra hati. Bukan di sini. Yang di sini apa tadi? Qala. Begitu materi itu menguntungkan dia, siapapun ini, dia akan screenshot rekam. Pas banget nih, relate banget. Nah, gitu. Tapi begitu itu materi itu tajam musuh, dia bilang, bukan buat gue ini. Untung. Coba pasangan gue dengar, coba istri gue dengar, coba suami gue dengar, habis. Padahal ayat ini untuk ngasih tahu kita, qala. Jadi rumah tangga berantakan ngapa Bang Kakak? Keluarga tidak beres-beres kenapa Bang Kakak? Usikum wa nafsi bitaqwallah. Introspeksi muhasabah. Berharap pasangan sadar duluan, jangan. Kita dulu bilang saya yang salah. Nengok kelakuan anak misal gitu kan. Istighfar gitu, astagfirullah ya Allah, anak saya masih kayak gini ya Allah. Ampun ya Allah, pasti ada duit-duit yang haram atau syubhat yang saya bawa balik ke rumah. Astagfirullahaladzim. Ampunkan saya ya Allah, kasih kesempatan saya nebus dosanya. Kasih saya peluang ya Allah supaya saya bisa ngasih harta yang halal. Kenapa Yaman sering doa sekarang kan diposting di Instagram tuh, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rezeki baru yang banyak, yang halal, yang berkah tanpa bermaksiat kepada Allah. Karena hari ini Abang Kakak, pintu gerbang rezeki itu yang halal, yang berkah tanpa bermaksiat kepada Allah itu sedikit peminatnya. Orang tuh dengan gampangnya mengatakan, "Alah Ustaz, enggak usah sok suci lah. Akhir zaman nih Ustaz, cari yang haram aja susah, pergi yang halal." Dan itu sudah diprediksi sama baginda Rasul. Maka tadi saya bilang kan, di fase-fase sekarang ini gitu, kita harus banyak-banyak ngerenung ke dalam gitu. Iqra kitabak, baca Qur'anmu, baca dirimu. Maka Umar bin Khattab itu kan, kafa bil mauti wa'izan ya Umar, cukuplah kematian sebagai pengingat wahai Umar. Karena pemutus nikmat itu kematian. Dan saya sering bilang kan, saya sekarang ini umur saya baru 40, sudah 40 lebih tepatnya. Dan saya selalu menganggap pertemuan saya dimanapun dan kapanpun adalah pertemuan terakhir. Bukan masalah duit, tiket pesawat, bukan. Ini tentang umur. Ayah saya tuh kan meninggal hari Jumat ini. Aku udah hari Jumat tuh pagi. Coach Stephen, orang yang dekat sama saya gitu, ya kan, sampai meninggal tuh 3 hari berturut-turut tuh saya tuh masih nangis gitu. Karena datang ke mimpi saya berkali-kali. Orang yang dekat-dekat sama saya enggak sampai segitu-gitunya, tapi Coach Steve tuh datang ke mimpi gitu. Masih ngobrol gitu, Ustaz mau dibawakan makanan apa gitu. Sendal anu udah ana bawain. Kok saya bilang, enggak usah mobil ambulan apa tuh udah. Duduk nangis sesengguhan, bunda sampai nepuk-nepuk. Apa ya? Jadi waktu pagi sholat Jumat, sholat subuh bareng, Jumatan bareng, pisah sebentar ya hitungan jam. Saya ketemu Bunda Dea, ngomongin tentang roti, dan itu ngomongnya tuh tentang mati. Itulah asbabun nuzul Dea Bakery buka di Pontianak. Saya bilang, Bunda kalau cari omset, saya bilang kayaknya Bunda tidak perlu jauh-jauh ke Pontianak, tapi saya minta tolong bukakan roti halal di Pontianak supaya kami bisa makan roti yang halal tanpa bermaksiat sama Allah. Inilah bekal untuk Bunda mati, saya bilang. Amal jariah Bunda. Ngomongin mati, tahu-tahu dapat telepon. Bayangkan saya di posisi Surabaya dari pagi sampai Jumatan sama Coach Stephen sama-sama. Pisah sebentar untuk ketemu Bunda Dea, tiba-tiba dapat telepon, Bang Rizal Armada telepon,
Saya masih bergurau. Assalamualaikum vokalis, gimana vokalis Ustadz, Coach Steven meninggal. Langsung saya bilang, benar sikit abang nih, saya bilang. Saya ini Surabaya sama Coach Steve. Iya Ustadz, Coach Steve. Abang di mana? Jakarta. Masa abang Jakarta ngasih informasi saya di Surabaya? Harusnya kan yang di Surabaya saya. Iya Ustadz. Gak lama kita langsung pergi ke rumah sakit kan. Ke rumah sakit itulah saya belajar sekali. Coach Steve itu 41 meninggalnya kan, 41 tahun. Jadi beliau tuh masuk Islam kalau tidak salah 20 tahun, umur 20. Jadi 21 tahun jadi orang Islam. Pecah rekor kan, mengislamkan orang di Masjidil Haram. Itu buka aja YouTube. Dia mensyahadatkan orang di Masjidil Haram. Sampai dipanggil sama Syekh Abdurrahman As-Sudes. Kata saya udah bertahun-tahun di Mekah tidak pernah syahadatkan orang. Antum ini siapa orang baru? Tidak pernah dia cerita. Itu konstitut S3-nya tuh, S3-nya di bidang adab, akhlak. Kalau antum ketemu sama dia, pakai sendal jepit, pakai celana gomor, pakai baju kaos, dia bilang dia pemulung amal, kan gitu bahasanya. Mana pernah dia minta difasilitasin, minta ini, tak ada cerita. Tahu-tahu denteng bawa minuman, denteng bawa makanan. Saya bilang siapa orang ini nih? Kalau udah hari had, event-event gitu, dia lah paling sibuk. Bukan sikit-sikit dihabiskan duit, kan belasan miliar dihabiskan waktu Covid kemarin tuh. Jadi saya nengok betul gitu, ada orang tuh sedekah badai gitu, banyak diam-diam ikhlas, tak ada bunyi. Kalau kata orang Melayu, tekan senyap. Ya kan? Pernah dengar istilah tekan senyap? Silent betul. Dan duit keluar tuh kayak tak ada nomor serinya gitu. Begitu sampai di rumah sakit, saya belajar apa yang pertama? Ada bapak-bapak yang mandikan jenazah, itu saya yang ngerekam pakai HP saya. Saya tanya, Mas, iku sopo? Kata bapak itu. Siapa itu? Beliau bilang, saya bilang lah, ini namanya Coach Steven. Saya udah sering mandikan jenazah di sini. Nggak pernah mandikan jenazah yang mohon maaf ya, kayak gini, wangi, nggak ada kotoran. Mohon maaf ya, kotoran, darah ataupun air mani, nggak ada. Biasanya pasti ada kalau orang meninggal. Ini nggak ada sama sekali. Tak ada kotorannya, wangi, dan itu saya cium. Kami tuh di area pemakaman jenazah, di area kamar jenazah itu. Dan masya Allah dia bilang, biasanya kalau orang meninggal kata dia, itu yang nyolatkan paling anaknya atau menantunya. Ini sholat sampai 3 kali ke 4 kali. Ustaz Salim ada di situ, saya ada di situ. Kami dengan santri-santri semuanya kan waktu itu mau hijrah fest tapi tidak jadi. Jadi waktu kita nyolatkan gantian-gantian tuh bapak ini bingung, sopo ikut. Dan yang keren lagi kalau kakak, ambulan untuk bawa jenazahnya sudah dia siapkan dari pergi dari Bandung ke Surabaya bawa ambulan sendiri. Saya sempat nanya, kok itu ambulan untuk siapa? Untuk jaga-jaga aja Ustaz. Ambulan yang besar udah disiapkan, dia bawa 2 ambulan. Ambulan yang satu untuk event memang, ambulan yang satunya tuh rupanya untuk bawa jenazah dia. 2 meter kuburannya. Digali sama tukang gali kubur itu, diambil bangsi 15 cm depan, 15 cm belakang. Berarti kalau 2 meter kurang 15 cm 15 cm 170 kan? Coach Steven itu 190 berat, tinggi badannya. Berarti kurang 20. Atas izin Allah masuk barat tanpa ditekuk. Itu yang tukang, saya kan datang ke kuburannya. Cerita dari istri dan orang-orang terdekat. Cukup Ustaz, mudah banget. Dan itu wanginya, kata yang budak-budak yang bawa pakai ambulan masih kecil. Maka patokan saya sekarang ini 40. Sekarang 40 ya, 41 48. Ayah saya almarhum juga meninggal hari Jumat, tidak pakai sakit juga, di Jakarta meninggalnya. Maka kalau pergi ke Jakarta tuh saya bilang DKI itu daerah khusus istighfar tuh, saya yang harus istighfar banyak-banyak. Karena ini kota tempat ayah saya meninggal. Hari di mana hari ayah saya meninggal, hari Jumat 2002 ayah saya meninggal. Berarti 22 tahun yang lalu. Maka kalau ke Jakarta tuh, ya Allah, saya bilang ini terakhir. Bagi saya, tidak tahu ya kalau antum mau setuju atau tidak, kematian itu cukup untuk menetralisir saya untuk tidak marah-marah. Kematian itu bisa cukup untuk menutup mulut saya untuk tidak nyakiti hati orang dengan kata-kata yang kasar. Orang tuh bukan jamaah bang kakak, istri itu juga orang, suami itu juga orang,
Kau hebat di atas panggung, hebat di mana-mana, tapi pasanganmu tersakiti. Itu yang saya istighfari juga tiap hari. Bunda Wong kan nonton nih, dia tahu, paling tahu kelakuan saya, iya kan? Ini yang saya istighfari gitu. Fayan, Fatih, Ara, saya tidak bisa paksa mereka untuk cinta dan sayang sama mereka, tapi saya bisa paksa diri saya untuk sayang dan cinta sama mereka. Ini kesadaran cara berpikir. Saya ini ustadz, tolong hormati saya, ustadz nasional gitu. Bisa tak? Bisa tak saya ngomong gitu? Bodoh lah kalau saya ngomong kayak gitu. Tolong dong hargain saya, hargain dong saya. Hah? Mau dihargain berapa? Nanti dipotong nih, dipotong. Ustadz Lukman marah-marah gitu kan. Ada lagi ngetes mic. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dengan Rabbana zalamna anfusana. Ini cukup abang kakak untuk kita punya modal. Inti dari materi saya hari ini nih, abang kakak bedakan, nih ya, bedakan. Dah. Kalau yang masih mau dengar, kalau yang mau masih berubah, belajarlah memisahkan dan memilih, melihat ke dalam. Untuk yang mau aja, YMMA, apa? Apa YMMA? Yang mau aja. Bedakan antara benar, kebenaran, pembenaran, dibenar-benarkan, sama merasa benar. Bedakan ya tuh. Ini bisa jadi film kayak bang, jadi 300 menit gitu. Benar, kebenaran, pembenaran, dibenar-benarkan, merasa benar. Pilih satu. Mana yang paling benar di antara 5 ini? Sudah tahu kakak. Sekarang saya mau tanya, kita sepakat tak ini? Sepakat apa? Sepakat damai? Ini apa? Pahit. Dijilat, dipuji itu manis, enak, banyak orang suka. Kalau udah masuk ke zona kebenaran, sakit, dan tidak semua orang mau mengakuinya. Kemarin anak saya telepon, saya cerita, nak, ada 3 ilmu mahal sayang di dunia ini. Kaya nelpon, saya sambil video call gitu, ngobrol sama dia. Nah, ayah mau nyampaikan satu hal, mau nyampaikan 3 poin. 1, ilmu respon. Merespon dengan benar tuh, nah, saya bilang itu cara yang tidak semua orang bisa lakukan. 2, mengakui kesalahan. Dan saya bilang sama dia, ayah juga salah, nah. Ayah sering bikin salah, pernah buat salah. Ayah ada salah sama bunda, ayah ada salah sama Kak Iya, ayah ada salah sama Faya. Ayah minta ampun sama Allah, minta maaf sama anak-anak ayah. Minimal 5 kali sholat. Kalau lagi safar kan tidak bisa ya, tapi kalau lagi di rumah ya bisa salaman, saling memberi maaf dan saling meminta maaf. Tidak hina orang tua minta maaf sama anak itu, tidak hina. Demi Allah tidak hina. Maafin nak, maafin mama ya nak. Mengakui kesalahan. Yang ketiga, menerima kebenaran. Pahit yang ketiga nih. Saya bikin tablik akbar.
Saya pembicaranya. Habis itu, waktu saya yang pasang bannernya. Kalau sekarang kan udah dilarang kan, saya udah gak mau. Jangan ada pajang-pajang foto saya. Jadi udah foto saya udah terpampang, saya udah pasang, bawa paku, bawa palu gitu, udah dipasang di depan masjid yang akan kita bikin acara. Tiba-tiba pengurus masjidnya bilang tolong turunkan itu, dan ngomongnya ke saya langsung. Saya turunkan banner itu. Diam, saya temenung. Toh iya tuh saksi di samping saya toh ya. Sabar itu Aji. Tak apa toh ya, saya bilang biasa. Apa yang saya pikirkan waktu itu? Oh, saya bilang gini rasanya ya. Muka seorang dipajang terus disuruh nurunkan. Aku yang masang bannernya, saya yang malunya. Saya juga yang harus nurunkan, dan di situ ada muka saya. Kan bisa aja waktu itu saya bilang, mau letak di mana muka saya? Ya orang yang nyuruh nurunkan pasti bilang letak di situ ya bang, nggak usah dipindah. Saya tidak ada bilang saya ustadz nasional, tidak ada saya bilang saya ini alumni Gontor gitu, S2 Malaysia, tidak ada. Kenapa tidak boleh pasang banner? Ya tidak boleh aja. Semenjak itu saya tidak berani lagi nawarkan diri sampai hari ini. Khutbah Jumat ke atau apa gitu, tidak berani saya nawarkan diri untuk ngisi di situ. Tahu diri saya. Tidak ada marah-marah, dan tidak perlu juga kan jelek-jelek. Ini cerita, saya tidak sebut nama masjidnya, nama tempatnya. Bahan introspeksi saya, oh iya aku belum pantas ngomong di situ. Ada waktunya nanti. Jadi kalau abang kakak belajar menerima kebenaran, itu abang kakak akan jalani hidup ini dengan sangat tenang. Karena kan kebenaran itu bahasa Arabnya al-haqqu. Jadi antum dengarkan SMK 3 atau 4 hari terakhir ini, materinya tidak pindah. Betul tak? Akhirnya saya sederhanakan jadi 5 poin ini. Nah, antum lihat sekarang ke dalam diri sendiri. Tidak usah dulu lihat orang. Aku termasuk yang mana ya? Kalau dibenar-benarkan gimana tuh? Contohnya gini, Ustadz, adik saya Ustadz jadi musuh saya Ustadz di pengadilan. Padahal nikah saya nikahkan, modal saya modalin, bisnis ternyata dia jadi musuh saya Ustadz. Masih nggak cerita ini? Yang abangnya punya rumah, terus beradiknya semua nyerang abangnya. Terus kata Ustadznya tidak mau terpancing, dibiarkan ngomong terus. Emang apa masalahnya? Dia jadi lawan saya Ustadz di pengadilan. Padahal modal bisnis saya modalin, usaha saya usahain, nikah saya nikahkan, semua saya backup Ustadz. Adik-beradik saya salah kan adik saya Ustadznya diam aja, tidak ngomong, tidak ngerespon, tidak juga membenarkan. Ini poin nomor 4 ya, dibenar-benarkan. Boleh tidak saya tanya-tanya kata Ustadznya? Boleh Ustadz. Dia bilang, ini bapak dulu punya bisnis. Iya Ustaz. Bisnis apa? Bisnis pakaian. Maju Ustaz. Sekarang mana? Habis Bang. Kalau boleh tahu, apa yang jadi permasalahan? Rumah ini mau diambil sama adik-adik saya. Ini rumah saya Ustaz. Oh gitu. Boleh saya mundur ke belakang? Boleh. Itu benar rumah bapak? Iya Ustaz, rumah saya. Ustaz tak percaya, gitu lah kira-kira. Terus dikasih tahu lagi, Pak, kalau boleh tahu, memulai usaha dulu pakai modal apa? Begitu ditanya mulai usaha dulu pakai modal apa, ini abang yang tadinya on fire langsung nunduk. Dia bilang, ya kalau ingat-ingat itu sih saya ngaku salah Ustaz. Emang dari mana? Dia bilang, saya dulu mulai bisnis jual tanah ibu, ngambil sertifikat rumah ibu, saya bilang saya gadaikan, lalu saya ambil modalnya untuk bisnis. Ibu tahu? Tidak Ustaz. Udah sempat minta maaf? Tidak sempat. Kenapa? Ibu udah keburu meninggal. Kata si Ustaz, Pak, Bapak datang ke wali pun, ke Ustaz, ke orang-orang yang hebat, tidak akan selesai. Karena yang Bapak perjuangkan bukan punya Bapak. Mendingan Bapak pergi ke kuburan, ya kan, sujud minta ampun dalam sholat, lalu pergi ke kuburan, lapor sama orang tua, ketemu sama adik-adik minta maaf. Udah, jangan dipertahanin Pak, itu bukan punya Bapak. Nah ini kan kebenaran ya.
Tadinya ngegas dia, tapi karena nasihat Ustadz nih disampaikan dengan cara yang baik gitu, dia bisa terima. Lalu dia panggil adik-adiknya, dia bilang, abang udah, ini long story short, long story short, singkat cerita gitu ya, panjang ceritanya sampai zuhur nanti, jadi saya pendekkan. Long story short gitu ya bang ya. Si abang ini dipanggil lah, panggil adik-adiknya. Adik-adiknya datang semua. Dikira abang mau ngegas nih, mau naik banding, mau lanjutkan ke mahkamah pengadilan. Nanti dia bilang, abang mau manggil kalian semuanya, mau minta dua hal. Yang pertama, abang mau minta maaf, abang salah selama ini. Begini dia cerita sampai berlinang air mata, abang salah, abang modalin kalian dari ini dosa abang yang abang sembunyikan dari kalian semua. Gini, wah panjang lebar cerita. Sampai dia bilang abang salah, mau ke kalian minta maaf, memaafkan abang. Terus habis itu yang kedua dia bilang, bang, adik-adikku, abang minta yang kedua, bisa enggak rumah ini abang minta waktu 1 bulan maksimal, sambil abang cari rumah-rumah kontrakan yang lain. Abang mau pindah rumah, tapi kasih waktu 1 bulan. Rumah ini kalian ambil lah. Kasih abang waktu untuk cari rumah kontrakan. Adik-adiknya diam semua. Salah satu ngomong, bang, yang pertama kami sudah maafkan. Kami maju ke pengadilan, maju sampai ke itu karena abang susah dinasihati. Kami udah tahu bang, yang jual rumah itu, yang jual sertifikat itu, yang gadain sertifikat itu abang. Tapi ibu bilang jangan dilawan abang, biarin aja. Ibu udah tahu bang, cerita sama kami semua, ya kami marah lah. Cuma gini cara kami nasihatin abang, kan abang susah dinasihatin. Tapi kami sudah maafkan. Nah yang kedua bang, kata dia, permintaan abang yang kedua, kami mohon maaf tidak bisa kabulkan. Abang minta waktu 1 bulan kan? Mohon maaf tidak bisa bang. Mulai hari ini dan seterusnya, rumah ini jadi punya abang. Abang ambil aja. Abang tidak usah ngontrak. Nangis. Kenapa? Dia bilang, kami hanya nunggu abang minta maaf aja. Bang, kami udah patungan adik-beradik. Ini ada modal usaha, insya Allah halal bang. Abang bawa balik. Pakai bang untuk bisnis, pakai bang untuk usaha. Orang sini katanya pengusaha tanah abang. Akhirnya mulai lagi bisnis baru. Apa sih sebenarnya Allah tunggu dari kita tuh bang? Ngaku salah. Makanya kalau ada yang ngajak-ngajak saya debat tuh kan, biasa tuh, antum bawa kitab, kita debat. Langsung saya bilang, antum benar, saya salah, saya minta maaf udah. Berapa banyak orang hari ini merasa benar. Salah Ustaz, istri saya Ustaz, istri saya salah Ustaz, suami saya salah Ustaz. Masuk paret. Aku tidak benci sama kau, tapi aku mau kasih tahu yang kau lakukan salah. Dan kau tidak akan dapat solusi dengan marah-marah, menyalahkan orang lain. Itulah kebodohan dan ketololan saya. Kan goblok tidak boleh kan, ketolol kan boleh. Itu ketololan saya, Cuk. Ketololan saya, Vi. Kita masih muda, jangan ulang kebodohan saya. Kebodohan abang kau ini jangan kau ulang. Enak sekali waktu itu melampiaskan nafsu. Setan kau ya, kau yang bikin salah. Wow. Itu nafsu kemelayuan saya terwujud di situ. Anjing, kamu keluar. Puas sesaat. Tapi habis itu menyesal sepanjang masa. Saya kayak dihantui perasaan bersalah. Tapi ketika saya bilang, Anda benar, saya salah, saya minta maaf. Memang sakit. Gak bahasa gontor dulu, gondok gitu, kelonteng. Ngerti mana anak gontor? Nggak ada ya? Ada istilah dulu, kelonteng jidan gitu. Teng-teng gitu. Kelonteng itu diambil dari suara bel. Kalau di gontor kan apa-apa kayak meledak. Pakai bel yang bekas peluru tuh. Teng-teng, itu bergetar satu pondok suaranya tuh. Kesalnya mendidih sampai sini ah. Tapi saya bilang,
Habis itu saya sudah tidak dihisab Allah. Kesal, apa tak kesal? Apa yang bikin saya, kenapa saya simpan pin hijau ini di dada sebelah kiri? Ya kan? Abang kakak nanti beli ya, beli. Tanya di warung LQ, ada disimpan. Atau cetak sendiri lah pakai kertas gitu. Kenapa saya simpan pin hijau ini di dada saya gitu? Untuk ingatkan saya, sosok yang saya berharap syafaatnya itu beliau, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini abang kakak, beliau ini, ya kan, memaafkan orang yang disuapkannya setiap hari. Padahal orang itu mengatakan Muhammad pendusta di depan mata beliau. Kau baru disindir di sosmed, bapernya kayak apa? Itu kan akun yang diserang, bukan kau. Ngapain sih perang-perang lagi? Balas sindir-sindir, ya Allah, budak kecil. Saya kalau ketemu itu langsung saya blok ya, Mas. Bising-bising daripada ganggu mata kan. Saya pengen dapat informasi, saya pengen dapat doa, pengen dapat hal yang baik-baik di sosmed. Neng orang perang-perang sindir-sindir, status-status hitam, status-status ungu tuh kan. Betul lah. Anu kok pura-pura polos gitu mukanya. Enggak paham, enggak main Facebook ya? Enggak paham. Paham dong saya. Maka hari ini bertaburan orang-orang yang cari pembenaran. Minta benarkan. Benarkan saya Ustaz, salahkan suami saya Ustaz, salahkan adik-adik saya Ustaz. Iya, kau benar. Biar cepat balik. Antum tahu pengamen? Jreng, baru ngejreng satu kali. Apa kata orang yang dengarkannya? Langsung kasih duit. Itu artinya apa? Bagus. Pergi. Itu artinya. Tapi ada orang udah nyanyi satu lagu bang, lanjut bang, satu album bang, satu album kita dengarkan. Pulang enggak mungkin kasih 1000. Ada banyak loh orang-orang itu yang bahkan tidak berdoa langsung dikasih sama Allah. Allah sayang ke? Enggak gitu cara berpikirnya. Kalaulah harta, jabatan adalah simbol kemuliaan, harusnya Fir'aun dan Qarun jadi penghuni surga. Tapi bukan berarti abang kakak yang lagi punya jabatan, kan ada wali kota hari terpilih, ada bupati terpilih, ada gubernur terpilih. Saya bilang itu ujian. Jadi pemimpin yang terpilih ujian, tidak terpilih pun ujian. Sakit ujian sabar. Sehat ujian syukur. Ulang ya dari pertama. Benar, kebenaran, pembenaran, dibenar-benarkan, merasa benar. Pilihlah. Introspeksilah, muhasabahlah. Tapi kalau pilih yang nomor 2, al-haqqu, itu pahit sekali. Saya tuh sampai nangis, kesal. Harusnya aku lawan tadi itu gitu. Nafsu kan teriak nih di sini. Kalau cuma caci maki, insya Allah masih hafal saya skripnya bang. Nggak perlu dibikinkan skenario. Kalau sekedar untuk caci maki orang tuh, insya Allah saya hafal skripnya. Mau yang dosis setengah, mati berdiri, bukan lagi body shaming, udah habis semua saya cincang. Insya Allah skripnya saya masih hafal bang. Boleh dipanggilkan yang acting coach, coba dinilai gitu berapa kira-kira muka ini saya. Tapi saya ingat lagi Nabi Muhammad tuh memilih diam gitu sambil nyuapkan. Ke Taif kita kan, orang naik kereta gantung, introspeksi, muhasabah saya. 2 oleh Taif itu 2M. Memaafkan dan mendoakan. Oh, enggak boleh aku ke nafsu. Lihat lagi Abu Sofyan ketika Fathu Makkah. Apa kata Rasulullah? Siapa yang masuk ke rumah Abu Sofyan, dia aman. Padahal Rasulullah lagi di batas. Itu loh Nabi yang kita berharap syafaatnya tuh.
Saya punya nafsu, Kakak. Kita semua ini punya nafsu. Dan kita tak bisa paksa orang lain untuk baik. Yang bisa kita paksa adalah diri kita. Tadi saya bilang kan, saya tidak bisa paksa pasangan saya, anak-anak saya, keluarga saya untuk sayang dan hormat sama saya, tidak bisa. Tapi saya bisa paksa diri saya untuk sayang dan hormat sama mereka. Anak cium tangan ayah, itu artinya anak cium tangan ayah hormat. Tapi ayah cium tangan anak tanda sayang. Pilihan saya. Pilihan saya bisa pilih untuk cium tangan anak-anak, mendoakan atau mencaci maki, itu pilihan saya. Maka surat 21:87 ini penutup ya. Gini, dunia ini banyak ujian gak? Antum jalan normal aja banyak ujian gak? Hah? Terus antum tambah dengan marah-marah, kira-kira udahlah hidup ini susah, banyak ujian, ditambah dengan marah-marah, kan antum bodoh tuh berarti, nimpakan masalah 2 kali. Saya tidak mau. Nih ya, lihat. Tapi kan Ustadz, nah tuh tapi kan Ustadz nih. Kalau kita memaafkan orang yang nuduh kita, padahal kita tidak seperti itu. Nabi Muhammad tuh penipu ke? Pendusta ke Nabi Muhammad tuh? Enggak kan? Terus saja berbuat baik gitu. Time's answer, waktu yang akan jawab. Waktu tuh akan jawab, maka tadi saya bilang kan, saya tahu hidup ini udah banyak ujiannya, berlapis-lapis dan tidak habis-habis. Lagi miskin dihina, kaya dicurigai, ya kan? Salah dicaci maki, benar digibahi. Tidak ada benar, tidak ada selamat. Atas bawah, depan belakang, kanan kiri. Saya tidak mau nambah lagi masalah. Maka cepat-cepat berdamai. Kemarin waktu mau naik pesawat, saya bilang sama salah satu santri saya bilang, mana yang hina di hadapan Allah? Orang yang menipu atau yang ditipu? Yang menipu, yang hina di hadapan Allah. Kau kayak tidak percaya sama Tuhan, tidak percaya sama Allah. Allah tuh bisa balas dia loh, tanpa harus kau balas dia. Ngapain buang-buang energi? Biarkan Allah yang balas. Kalau Allah yang balas, kelar enggak? Kelar, biarin aja. Ya Allah, aku udah maafkan dia ya Allah. Dengan aku memaafkan dia, semoga engkau mengampuniku, kan gitu. Saya ulang ya kalimatnya. Dengan saya memaafkan dia, semoga engkau mengampuni hamba. Nutup kalimatnya. Dengan saya memaafkan dia, semoga engkau mengampuni hamba. Nah, ini judul lagu ini pasti ditolak. Dengan saya memaafkan dia, semoga engkau mengampuni hamba. Inilah materi kita hari ini. Mudah-mudahan Allah kasih kita ilham untuk bisa menerima kebenaran. Tolong doakan saya Bang Kakak, doakan istri saya Bunda Uu, doakan anak-anak saya 4F, doakan juga ibu saya, mama saya, adik-beradik saya, kami sekeluarga besar Masjid Kapal Munzalah dari Aceh sampai Papua. Tolong doakan paskas-paskas dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Semoga dengan kita memaafkan dia, kan Allah mengampuni kita semua. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Selamat beraktivitas sama kakak. Selamat
beramal soleh di hari Jumat yang penuh berkah ini. Semoga semua kebaikan kita, amal soleh kita diterima dan diridhoi oleh Allah. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak. Mohon doanya untuk event kita di Jakarta tanggal 29 yaitu kumpul keluarga. Tanggal 29 Desember di AIS BSD. Insyaallah hari Ahad tanggal 29 Desember. Ada live-nya ke? Itu tidak tahu saya. Tidak tahu karena itu eventnya teman-teman panitia. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.